Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, cukup lama kita tidak tayang. Alhamdulillah atas kehendak Allah kita bisa bertemu kembali. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam episode ke-7 diilhami dengan Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mudirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila thoriqin mustaqim. Al-ayat. Asbabun nuzul. Ayat Al-Quran yang barusan dibaca memaparkan ketika Rasulullah SAW ada di sebuah kebun kurma, datanglah serombongan jin yang dipimpin oleh Jauba'ah berjumlah 9. Rasulullah membacakan ayat yang barusan dibaca, yang artinya, dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika selesai mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Itu Jauba'ah menyampaikan kepada kaumnya selaku ketua rombongan. Hadirin rahimakumullah. Maka saya selaku pengasuh pondok pesantren rehabilitasi narkoba Rahmania dari belasan tahun pengalaman untuk menghadapi orang-orang yang diganggu makhluk, baik itu yang masih di bawah sekelas kesurupan, apalagi yang telah benar-benar gangguan jiwa yang sangat dahsyat. Niatkan untuk berdakwah, jangan niat membunuh supaya tidak berontak. Karena kalau berontak capek. Kalaupun dia ada berontak hanya sebatas reaksi saja, insya Allah tidak akan menyerang. Beda kalau kita dengan niat membunuh, dia akan menyerang kita. Karena ketika niat membunuh, insya Allah ada dorongan hawa nafsu. Maka tumbuhkanlah rasa kasih sayang. Barang siapa yang menyayangi makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, maka makhluk-makhluk Allah yang ada di langit pun akan menyayangi, bahkan akan mendoakan kita. Maka dari pengalaman tersebut, anak-anakku yang dirahmati Allah, sekali lagi, jangan niat pembunuh dan niat berdakwah, dan ajak untuk bertobat, lalu ajak untuk masuk Islam. Tunjukkan telunjuk ini kepada yang diobati. Hai golongan jin, Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah, bukan untuk mengganggu manusia. Kembalilah ke jalan yang Allah ridhoi. Saya sayang kepada kalian. Saya sayang kepada kalian. Kembalilah ke jalan yang Allah ridhoi. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ketajaman telunjuk ini yang ditunjukkan kepada orang-orang yang sakit, insya Allah ada reaksi tapi tidak akan berontak. Ketika hati kita ini tulus karena Allah untuk menolong agama Allah, maka dia akan luluh. Namun latihlah telunjuk ini ketika sholat, ketika at-tahiyatulillah, ada at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Ada yang mulai dari lillah, ada yang mulai dari asyhadu an la ilaha illallah. Yakinkan, benar-benar kita berikrar tiada Tuhan selain Allah, bersaksi ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan penuh keyakinan. Hanya ingat kehusuan penuh dengan konsentrasi batin. Tunjukkan ini ketika at-tahiyat,
benar-benar yakin hanya ingat kepada Allah. Ketika terbiasa dengan khusyuk, maka ketajaman telunjuk ini, ketajaman lisan ini sambil mengingatkan, hai golongan jin, keluarlah kalian, kembalilah ke jalan yang Allah ridhoi. Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah, bukan untuk mengganggu manusia. Maka insya Allah dia akan merasa takut dengan telunjuk yang ditunjukkan ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, melindungi kita, diberikan ketajaman mata kita, telinga kita, bibir kita, telunjuk kita, hati kita. Insya Allah golongan-golongan jin akan dulu di hadapan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.